hadirat-Mu ada dalam hidup kami. Kami juga tinggal di dalam-Mu Tuhan. Kami rindukan perkataan-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Semua yang siap mendengar firman dan siap menjadi pelaku firman, katakan amin. 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 Shalom semuanya, silakan duduk saudara. Saya buka aja ya Pak. Iya, terima kasih Pak Ju dan semua tim manajemen Gereja Tang City yang memberi kesempatan buat saya dapat melayani di sini. Saya bersyukur bahwa banyak perkara luar biasa yang dahsyat, yang ajaib, yang terjadi buat kita selama atau sepanjang adanya pandemi COVID-19. Ya, memang ada banyak duka, tapi saya percaya bahwa banyak hal hebat yang ajaib yang belum pernah kita alami sebelumnya juga terjadi buat setiap kita. Judul khotbah saya pagi ini adalah pemburu realitas surgawi. Kata pemburu ini rasanya kok gak cocok ya. Biasanya istilah ini digunakan untuk berburu binatang ya, hewan ya. Tapi saya gunakan kata pemburu, saudara, sebetulnya adalah sebuah motivasi. Bagaimana kita mengejar sesuatu sampai dapat. Nah, kita mau jadi pengejar daripada realitas surgawi. Alkitab menubuatkan bahwa di akhir zaman, nah akhir zaman itu sebetulnya sejak kapan? Akhir zaman itu sudah sejak zaman gereja mula-mula. Di masa gereja mula-mula itu sudah masuk akhir zaman. Itulah sebabnya kalau saya baca Alkitab, Perjanjian Baru ya, bicara akhir zaman tuh ya di saat itu mereka udah bicara, mereka hidup di akhir zaman. Nah kita yang sekarang ini bukan di akhir zaman lagi sebetulnya. Kita sudah di hari-hari terakhir. Sudah di hari-hari terakhir dari akhir zaman. Nah Alkitab sudah menubuatkan bahwa di hari-hari terakhir kita mengalami kegoncangan. Segala sesuatu akan digoncangkan. Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Dan puji Tuhan kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Satu-satunya yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Bapa kita. Akan ada masa yang sukar dan sulit. Iya, hari gelap gulita, kelam kabut, kelam pekat. Iya, kita sedang alami saat ini dan ke depan akan lebih banyak lagi kegoncangan. Nah, itulah sebabnya hari-hari ini penting sekali buat kita menjadi pemburu realitas surgawi. Besok 9 Mei ya, apakah Rusia akan mengumumkan secara resmi di hari kemenangan dia atas Nazi, dia akan mengumumkan secara resmi bahwa Perang Dunia Ketiga dimulai. Ya walaupun yang saat ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang sudah dianggap sebagai Perang Dunia Ketiga, tapi belum melibatkan begitu banyak negara atau secara langsung ya. Tapi banyak negara sudah ikut di dalamnya. Keadaan hari ini dan ke depan tidak lebih mudah. Itulah sebabnya maka penting sekali buat kita menjadi pemburu realitas surgawi. Nah, saudara ada anggapan begini, surga itu sesuatu yang nanti, betul. Semua kepenuhan surga itu nanti baru kita alami ya. Tetapi apakah nanti baru kita alami? Tuhan juga mau kita sekarang mengalami realitas surga. Yang setuju katakan amin. Iya. Tuhan mau juga kita mengalami kasih-Nya, kita mengalami kuasa-Nya, kita mengalami kebenaran-Nya. Bukan hanya nanti, itu udah pasti soal surga nanti itu udah pasti buat kita orang percaya. Asal kita terus percaya dan setia ya. Tapi juga Tuhan mau saat ini kita mengalami realitas surgawi.
Itulah sebabnya kenapa Yesus bilang supaya kita berdoa, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Tang City seperti di surga, di sini seperti di surga. Berarti saudara, sebetulnya Tuhan mau apa yang ada di surga juga saat ini dimanifestasikan di alam fisik kita. Untuk apa saudara? Bukan saja saudara supaya kita merasa bahagia, penuh damai sejahtera, ada kekuatan, ketenangan batin, kedamaian. Tetapi saudara, supaya kita dapat menuntaskan amanat agung terakhir. Lakukan proyek taat. Tuntaskan amanat agung terakhir. Jadi kalau kita tidak saudara giat di dalam lakukan amanat agung sama dengan tidak taat. Iya. Jadi mari kita giat di dalam proyek taat, tuntaskan amanat agung terakhir. Karena saudara, ketika kita mengalami realitas surga, sebetulnya kita sedang memperkenalkan Allah lewat hidup kita. Setuju saudara? Orang dapat melihat, oh ya, ada Tuhan dalam hidupnya. Sama seperti Ishak dalam Kejadian pasal 26, dia mengalami realitas surga. Di dalam kondisi paceklik yang panjang, kelaparan, musim kelaparan, dia bercocok tanam, itu impossible, itu tidak mungkin. Saudaraku, bisa menumbuhkan benih. Karena paceklik, musim kelaparan yang panjang, tidak ada air. Tapi dia, saudaraku, percaya berdasarkan perkataan Tuhan. Abraham diberkati, kamu keturunannya juga diberkati. Tinggallah di sini, aku memberkati engkau. Atas dasar firman itu dia percaya. Dan saudara, dikatakan di Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak, iya kan? Dan pada tahun itu juga ia menuai hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Haleluya. Nah saudara, kemudian dikatakan di ayat 13 dia menjadi kaya dan begitu kaya sekali. Tapi saya lebih suka saudaraku terjemahan bahasa Inggris dari Amplified. Dikatakan, and the man become great, gain more and more until he became very wealthy and distinguished. Ishak itu menjadi great, menjadi besar. Kemudian terus bertambah kaya, berlimpah-limpah makmur. Dan dia menjadi seorang yang distinguished, seorang yang berbeda, seorang yang terkemuka, seorang yang teristimewa dan terhormat. Itu arti kata distinguished. Nah, kemudian apa yang terjadi? Di ayat 16 dari Kejadian 26. Raja Abimelek datang menjumpai Ishak dan berkata, hei, kamu sudah lebih berkuasa dari kami. Seorang raja bilang kepada Ishak, Ishak tuh tidak punya jabatan apapun di kerajaannya Abimelek. Tapi sang raja ngaku begitu, saudaraku. Artinya apa, saudara? Ada sesuatu yang berbeda. Karena Ishak mengalami realitas surgawi. Haleluya. Hari-hari ini kekristenan bedanya apa dengan yang di luar sana? Yang pertama karakter, itu sudah pasti ya. Itu dulu ya. Tapi yang kedua, saudaraku ya, kita juga harus mengalami mujizat dalam hidup kita. Sebab kekristenan itu adalah mujizat. Kalau orang Kristen bilang tidak ngalamin mujizat, saya curiga bukan Kristen. Kristen yang benar pasti ngalamin mujizat. Nah ini yang membuat kita saudara berbeda. Realitas surgawi kita mesti perlihatkan kepada orang di sekitar kita. Haleluya, amin. Dan ini pengaruhnya besar. Saudara. Kamu lebih berkuasa dari kami. Kemudian di ayatnya yang ke 28 dari Kejadian pasal 26, lagi-lagi Abimelek dan para petingginya, mereka sebetulnya udah benci sekali sama Ishak. Mereka nggak suka Ishak ada di situ. Mereka cemburu sama Ishak. Mereka bilang begini, kami telah memperhatikan hidupmu dalam terjemahan yang lain. Kami telah memperhatikan hidupmu. Kami telah melihat dengan saksama hidupmu. Dan ini yang kami lihat. Tuhan menyertai engkau.
Itu berarti saudara ada realitas surgawi dari hidup Ishak. Rindukah saudara mengalami realitas surgawi? Ya, bukan saja saudara diberkati 100 kali lipat. Saudara menjadi great, wealthy, and distinguished. Tetapi tujuannya supaya orang dapat melihat Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ini yang saya sebut proyek taat, tuntaskan amanat agung terakhir. Penginjilan dan pemuritan yang efektif bukanlah sekedar kata-kata. Tetapi penginjilan dan pemuritan yang efektif adalah ketika orang dapat melihat Tuhan ada dalam hidupmu. Nah, saudara, saya mengajak kita membaca dari Yehezkiel 37. Beberapa ayat saja dari Yehezkiel 37. Saya harap nanti saudara dapat membaca lagi di rumah saudara. Yehezkiel 37 perikopnya adalah kebangkitan Israel. Saudara, dari beberapa ayat ini saudara kita akan belajar beberapa prinsip. Bagaimana kita dapat mengalami realitas surgawi dan memanifestasikan realitas surgawi bagi orang di sekitar kita. Yang pertama, saudara, kita lihat di ayatnya yang pertama, 37 ayatnya yang ke-1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan apa? Iya. Saudara, ini prinsip yang pertama kalau saudara mau mengalami realitas surgawi dan memanifestasikan realitas surgawi, maka prinsip yang pertama adalah hidup dalam roh, bergerak dalam kuasanya. Haleluya. Saudara, ini bagian yang paling penting, yang paling dasar, saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan dipenuhi oleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kita perlu kuasa dunamis. Kisah Rasul 1 ayat 8, kata kuasa di situ dalam bahasa Yunani-nya adalah dunamis, dunamos. Ada kata dinamis, kata dinamit, kata dinamika. Ya, akar katanya dari situ, saudara. Dunamos. Kata dunamos ini berarti, saudara, yang pertama, perform virtues, menyatakan kebajikan. Yang kedua, perform miracles, memperagakan mujizat. Berarti saudara, ketika saudara kita penuh Roh Kudus, ada kuasa, ada dunamos. Amen. Ciri orang yang punya dunamos bukan hanya berbahasa roh. Setuju? Tetapi saudara, orang yang penuh Roh Kudus, dunamos itu, maka saudaraku, dua ciri. Yang pertama, dia akan memperagakan kebajikan. Yesus penuh dengan dunamos, dan dikatakan di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, kemanapun Yesus pergi, Yesus berbuat baik. Dia perform kebajikan. Jadi orang kalau penuh kuasa, dunamosnya Roh Kudus, maka ciri yang pertama adalah, saudara, dia suka berbuat baik. Kemana-mana pingin nolong orang lain, pingin bantu orang lain, buka dompetnya ngasih duit sama orang lain. Haleluya. Nah, ini ciri, saudara. Saudara bilang penuh kuasa Roh Kudus, tapi kuikir Roh Kudusnya bingung. Ngaku-ngaku penuh Roh Kudus, penuh aku, kata Roh Kudus. Kok kikir? Gak cocok sama aku, ya. Terjadi konflik terus di dalam diri, ya kan? Dan yang kedua, perform miracles, memperagakan mujizat. Haleluya. Rugi jadi orang Kristen kalau tidak ngalamin mujizat. Rugi jadi orang Kristen kalau tidak memperagakan mujizat. Hari-hari ini dunia punya masalah banyak banget, saudara, ya kan? Dan hanya kuasa Tuhan, intervensi ilahi, perbuatan-perbuatan ilahi, tindakan supranatural yang dapat menyelesaikan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Haleluya. Naikkan level iman kita, amin.
Oke, saya nggak terlalu lama-lama ya, 40 menit atau 30 menit? 45 menit, baik. Yang kedua, mari kita lihat yang kedua. Ia membawa aku melihat tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Saudara mau mengalami realitas surgawi dalam hidupmu? Saudara mau memanifestasikan realitas surgawi? Prinsip yang kedua, peka melihat kebutuhan dan masalah di sekitarmu. Orang-orang yang peka melihat kebutuhan dan masalah di sekitarnya adalah orang-orang yang akan menjadi media mujizat. Ada begitu banyak masalah dan kebutuhan di sekitar kita, bukan? Nah, saudara, apa yang Anda lihat? Apakah Anda melihat masalah kemiskinan? Masalah ketidakadilan? Masalah apa lagi? Apa yang Bapak Ibu lihat? Masalah apa? Anak muda, apa yang kamu lihat? Masalah apa di sekitarmu? Mabuk-mabukan, oke. Kalau yang saudara baca di sini apa? Boleh dibaca dengan keras? Oke. Nah, ada yang bertanya, dan ini sering kali ya menjadi pertanyaan setiap orang Kristen ya. Pak, gimana caranya saya tahu panggilan saya? Sebetulnya gampang. Bagaimana Anda tahu panggilan? Salah satu petunjuk bagaimana Anda tahu panggilanmu adalah apa kebutuhan dan masalah yang sering kali Anda lihat yang mengganggu hatimu untuk Anda mau berbuat sesuatu. Saudara mau berikan jawaban, saudara mau memberikan solusi, saudara mau memberikan jalan keluarnya. Maka saudara bisa jadi itu menjadi petunjuk Tuhan bagi panggilan hidupmu. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara mau mengalami realitas surga dalam hidup saudara, memanifestasikan realitas surga hari-hari ini, belajar peka, lihat apa kebutuhan dan masalah di sekitarmu. Dan ketika itu terus ada dalam pikiranmu, ada di dalam perasaan, menjadi beban bagimu. Saya mesti buat sesuatu. Ayo. Maka saudara melangkahlah, amen. Nah, seringkali kan kita berhenti sampai kepada melihat. Sebetulnya kita melihat begitu banyak masalah ya. Kita peka sekali sebetulnya akan berbagai macam kebutuhan dan masalah di sekitar kita. Persoalannya adalah apakah kita mau menjadi bagian dari solusi. Nah, saudaraku yang kekasih, tahun 2003 saya kasih contoh ya. Saya itu melihat dengan begitu jelas sekali. Ada sebuah krisis yang lebih besar dari krisis apapun. Yaitu leadership crisis, krisis kepemimpinan. Nah, krisis kepemimpinan apa saja? Yang pertama adalah krisis kepemimpinan kerajaan, kingdom leadership. Yaitu para pemimpin yang driving by kingdom purpose atau purpose kingdom. Ya, tujuan kerajaan. Gembala kita, babe kita, bapak rohani kita, Pak Wiryo dan Pak Ju adalah model kingdom leaders. Kenapa? Mereka nangkep apa yang menjadi SOP kerajaan Allah. Dan kepemimpinan mereka digerakkan, didrive oleh kingdom purpose. Tujuan kerajaan. Haleluya, puji Tuhan. Kita berada di gereja yang tepat. Amin. Katakan yeay. Oke, yang kedua saudaraku. Servant leadership. Ya. Krisis kepemimpinan yang kedua adalah kepemimpinan kehambaan. Saudara, kita sulit menjumpai di lingkungan gereja kepemimpinan kehambaan ini.
yang ada kebanyakan bos. Boleh orang suruh. Bos gitu kan. Justru kita hari ini belajar servant leadership pada seorang Jokowi, Presiden Indonesia. Wow, luar biasa. Kita juga belajar dari Gibran. Ya, Gibran Raka, anaknya Pak Jokowi. Wow, servant leadership-nya kelihatan, saudaraku. Ini krisis terbesar di dalam gereja. Yang ketiga, apalagi discipleship. Oh, sebentar. Servant leadership ada nggak di gereja kita? Ada. Babe kita, saudara, mumpung dia nggak ada di sini, kalau saya puji langsung kan bisa besar kepala. Jangan bilang ya Bejo ya. Yang jelas beliau juga servant leadership-nya luar biasa. Yang pasti Pak Jo juga begitu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ini contoh. Wah, itu udah besar kepala, saudara. Lalu krisis kepemimpinan yang berikut lagi apa? Discipleship leadership. Kepemimpinan, kepemuritan. Artinya kepemimpinan itu dibangun dengan model pemuritan yang kuat. Wah, ini krisis. Jarang ada gereja seperti ini, saudara. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah. Di WTC kita punya discipleship leadership yang luar biasa. Sampai kadang-kala kalau kita belajar tuh ya udah kenyang semuanya. Untung hari ini saya nggak diminta bikin outline kan. Ya saya siap aja mau kasih outline. Kayak kita ini kalau kebaktian minggu udah kayak sekolah semua kita belajar. Nyatat semua ya, haleluya. Udah beda, kita ke tempat yang lain mah udah discipleship leadership-nya tuh sulit kita jumpai. Saudara. Jadi saudara berada di gereja yang tepat. Yang keempat nih, fathership leadership, kepemimpinan pembapaan. Wah ini lebih jarang lagi, saudara. Lebih langka lagi. Ya kan? Karena kalau kepemimpinan pembapaan itu bicara pemimpinnya berhati bapa. Amen. Kalau pemimpin berhati bapa tuh begini. Dia selalu pingin anak-anaknya menjadi lebih baik dari dirinya sendiri. Wah, hari ini sulit loh kita jumpai para pendeta, para gembala, saudaraku berhati bapa. Ya, dia nggak ada regenerasi yang baik, dia nggak ada kaderisasi yang baik, karena dia nggak mau orang-orang di bawah dia lebih hebat dari dia. Tapi puji Tuhan, di gereja ini kita punya fathership leadership yang luar biasa. Ya, puji Tuhan, amen. Dan apalagi generational leadership. Kepemimpinan antar generasi. Wah, ini juga sulit kita jumpai. Ini big crisis. Ya. Tapi puji Tuhan di gereja kita jelas pelayanan 3 generasi. Gembala-gembala saudaraku sudah mulai mempercayakan generasi milenial muda, generasi Gen Z, bahkan generasi Alpha. Tadi yang muri pengumuman tuh usia berapa tadi? Paling remaja ya. 2 orang tuh remaja ya. Kemungkinan generasi Alpha kalau lahir di tahun 2010 ya. Kalau berusia 12 tahun berarti tadi mungkin lebih ya generasi Z. Oke. Ini contoh bahwa gereja ini mempunyai kepemimpinan generational. Nah, saudara, ketika saya melihat ini dari 2003, maka saya fokus untuk mulai, saudaraku, melengkapi dan memberdayakan para pemimpin. Dan puji Tuhan sampai hari ini sudah lebih dari 14.000 leaders yang saya lengkapi dan saya berdayakan di berbagai negara. Puji Tuhan. Haleluya. Dan secara tidak langsung inilah dampak gereja kita WTC, karena saya gembala WTC. Ya, seperti itu saudara. Bagaimana generasi kita ini saudara, ya secara khusus anak-anak muda kita, generasi milenial muda, Gen Z dan Alpha, kemudian nanti mereka akan hadir.
di Seven Spheres of Influence on Society's Life. 7 lingkup pengaruh dari kehidupan masyarakat. Di sana ada A, B, C, D, E, F, G. Mungkin Bapak Ibu tidak jumpai kata church di situ ya. Memang saya tidak menempatkan kata church di situ. Kenapa? Karena gereja ada di arts, gereja ada di B, gereja ada di C, gereja ada di digital, gereja ada di education, gereja ada di family, gereja ada di government and politics. Setuju Bapak Ibu? Kita di sini dimuridkan, dilengkapi, dan kemudian kita diutus ke Seven Spheres. Amin. Untuk menghadirkan realitas surga. Realitas surga berupa apa? Peradaban kerajaan surga. Contoh peradaban kerajaan surga, integritas, iya kan? Ini peradaban kerajaan surga. Saya salut loh sama Gibran. Wah, sekalian promosi ya. Loh, gini, kalau kita nggak berani ngomong yang benar. Ngomong yang benar itu termasuk maksudnya memperkenalkan orang benar. Udah nggak usah bilang doanya begini, Tuhan, nanti kalau presiden si A, si B terserah Tuhan mana-mana aja dari 3 kandidat, Tuhan tahu yang terbaik. Doa salah itu. Kalau sama Tuhan kan kita bukan kampanye sama Tuhan ya. Jadi aman. Kalau di mimbar saya nggak boleh ngomong kan. Tapi kalau sama Tuhan aman. Saudara bilang aja langsung, saya mau yang ini Tuhan. Saya tahu He's the best. Udah. Tapi kalau ada lagi yang ngucapin selamat buat seorang tokoh tertentu di Jakarta yang mau menjadi berkat buat Jakarta dan akan menjadi pemimpin besar di Indonesia, yang ngomong hamba Tuhan hebat, maaf ya, saya langsung disrespect, saya nggak hormat. Apapun alasannya. Saya kasih contoh, saya banding sama Gibran. Gibran itu sampai memutuskan hubungan dengan pihak sponsor untuk klub sepak bolanya yang di Solo. Hanya gara-gara apa? Gara-gara ternyata dia tahu bahwa pihak perusahaan ini juga ikut mengekspor minyak goreng ke luar negeri. Ini mafia juga nih, dia nggak mau. Saya nggak mau terima uangmu untuk sponsori klub saya. Hebat ya. Ini contoh loh integritas. Tapi gereja bisa disogok dan disuap. Loh, ini saya buka ya terang-terangan nih. Saya sampai keluar dari organisasi gereja itu, namanya BKSG. Tapi nggak usah saya sebut di mana, BKSG tidak semua seperti itu, saya nggak tahu ya. Badan Kerjasama Antar Gereja. Kok luar biasa sekali. Mau terpilih jadi ketua BKSG, itu calon ketuanya ada yang nyogok para pendeta supaya milih dia. Waduh. Saya bilang ini udah kayak duniawi banget, kayak politik ya. Saya bilang maaf ya, sorry ya, saya nggak ikutan, saya keluar. Nah ini saudara, realitas sorga itu bicara, ya yang pertama adalah kita tampil berbeda, mujizat Tuhan, itu hal yang kedua. Tapi bahwa kita tampil berbeda, membawa peradaban kerajaan surga, ini yang pertama saudara. Amin. Ini yang membuat orang bisa melihat perbedaan. Yang membuat orang menghormati kita adalah ketika orang bisa melihat Tuhan nyata dalam hidup kita. Yang pertama karakter kita. Kemudian baru mujizat. Jangan mujizat dulu saudara. Nah ini Russell Evans melihat seperti ini. Kita aminkan ya. Amin. Ya, dia melihat jutaan anak muda yang penuh dengan Roh Kudus. Dan yang akan membawa api Tuhan ke seluruh dunia. Puji Tuhan, ini waktu yang strategik bagi Indonesia. Kita aminkan ya kan. Ini yang dia lihat saudaraku. Nah saya kasih contoh. Ini orang-orang lihat ini loh. Saya lihat apa ya? Nah ini maksud saya. Saya lihat apa nih? Ya bisa saja kita melihat hal yang sama, betul nggak? Saya lihat apa? Karena apa yang Anda lihat ini menentukan apa yang akan Tuhan percayakan buat saudara. Ya.
Dan ini yang saya lihat. Saya melihat sebuah generasi seperti yang dinubuatkan oleh Yoel 2 dan Yoel 3. Generasi terakhir yang saya sebut sebagai generasi YZ Alpha. Karena saya anggap begini, menurut keyakinan saya, generasi yang terakhir adalah generasi kita saat ini. Saya terlalu percaya, yakin banget. Kita adalah generasi terakhir. Ya. Berarti generasi inilah yang dinubuatkan oleh Yoel dalam Yoel 2 dan Yoel 3. Itu generasi yang punya kualifikasi seorang prajurit, pahlawan dan penua yang luar biasa. Tapi juga saya melihat generasi hari ini seperti Daniel yang punya spirit of excellence, punya roh yang unggul, roh yang luar biasa, yang berbeda dan membuat perbedaan. Nah, ini yang saya lihat, saudara. Itulah sebabnya karena ini yang saya lihat, maka saya fokus untuk melengkapi dan memberdayakan. Sebelumnya saya banyak sekali melengkapi orang-orang dewasa. Para pendeta, para gembala ya sudah dewasa-dewasa ya. Usianya juga dewasa. Tetapi hari-hari ini saya melengkapi dan memberdayakan khusus di generasi yang ini. Generasi YZ, generasi Alpha, khususnya generasi milenial muda. Ya, jadi di bawah usia 30 tahun. Kenapa generasi di bawah usia 30 tahun? Generasi ini adalah generasi yang menentukan masa depan. Amin. Generasi ini adalah generasi yang punya big challenge dan big opportunity. Ada sebuah kesempatan yang besar buat mereka, tapi juga ada tantangan yang besar buat mereka. Generasi ini adalah generasi yang bertumbuh dengan perkembangan teknologi komputer, Internet of Things, Digital of Things, Artificial Intelligence, dan Metaverse. Semua ini membentuk sebuah sikap perilaku kebiasaan yang baru, membentuk sebuah peradaban yang baru. Ini generasi yang berbeda dari generasi saya, usia 50 ke atas nih. Ini rata-rata kita sudah bukan milenial ya. Kita bukan, rata-rata di sini bukan milenial lah. Ada yang mungkin usia 40 kayak masih milenial ya. Kayak 42 masih milenial gitu. Lahir tahun 80, ini milenial, Pak. Oke. Nah, ada big challenge dan big opportunity buat generasi kita Indonesia ya. Bahwa sampai 2045 ya diperkirakan Indonesia bonus demografi 60-70% angkatan kerja. Dan tentu ini akan semua didominasi oleh generasi muda kita. Ya, ada big challenge, big opportunity. Tapi kata Jack Ma, hari ini tuh sulit, sukar, today is hard, but tomorrow will be worse. Besok itu keadaannya jauh lebih buruk lagi. Ya, di Eropa sekarang meningkat pesanan bikin bunker. Orang-orang kaya bikin bunker, masyarakat bikin bunker, pemerintah diminta bikin bunker untuk tempat bersembunyi, tempat berlindung daripada perang. Karena memang ini udah bukan di depan mata, sedang terjadi. Saudara kira hanya akan terjadi di sana? Who knows? Bisa sampai ke sini, betul nggak? Impact dampak sosial ekonominya juga pasti ke sini kan? Perang dunia di sana terjadi sampai ke sini, saudara. Ya, itulah sebabnya kita perlu hidup dengan realitas surgawi hari ini. Kenapa, saudara? Kita perlu. Nah, saya ajak ini, Pak, Bapak ngomong ini cocok untuk anak muda. Enggak, saya ngomong buat Bapak Ibu nih. Mari kita sama-sama, yuk turun melengkapi dan memberdayakan generasi kita. Itu maksud saya. Saya ngajak saudara lihat hal yang sama yang saya lihat. Bahwa di dalam diri anak muda kita ini ada potensi hebat luar biasa, setuju? Sampai-sampai Soekarno bilang, beri aku 10 orang muda, aku akan goncang dunia. Maksudnya begini, Soekarno itu memandang dia juga masih muda pada waktu itu. Kalau saya satu Soekarno yang masih muda, bisa mempunyai pengaruh besar atas bangsa-bangsa. Bayangkan, kalau saya menduplikasi 10 diri saya, anak-anak muda seperti diri saya. Wow, aku akan goncang dunia. Berarti anak-anak muda punya potensi yang luar biasa. Forbes setiap tahun selalu punya award khusus buat anak-anak muda yang sudah membuat terobosan sebelum usia 30 tahun.
Dan semakin kesini, semakin banyak anak-anak muda di bawah usia 30 tahun yang membuat terobosan. Nah, generasi ini memang generasi hebat. Tetapi generasi ini juga sebetulnya disebut sebagai generasi strawberry atau strawberry generation. Istilah strawberry generation ini muncul pertama kali di Taiwan di tahun 1980-an. Yaitu munculnya generasi milenial di Taiwan. Pada waktu itu Taiwan sudah mulai makmur. Orang-orang tua yang tadinya hidupnya susah. Kemudian mereka menjadi makmur dan anak-anak yang mereka lahirkan. Anak-anak yang lahir di tengah kelimpahan kekayaan orang tuanya. Mereka sudah tidak lagi mengalami kesusahan, kesulitan orang tuanya. Betul? Semuanya serba ada, serba dimudahkan. Tapi terbentuklah mentalitas strawberry. Kelihatannya menarik, kelihatannya bagus. Tapi ini generasi yang lembek. Generasi yang tidak kuat di bawah tekanan. Generasi yang mudah hancur. Ya, itulah sebabnya kalau hari ini sebentar-sebentar generasi ini butuh self healing. Ya, nyembuhin dirinya. Generasi ini udah gak kuat di bawah tekanan. Cepat bosen. Ya, pindah ada di satu pekerjaan 1, 2 tahun, 3 tahun dia pindah lagi ke tempat yang lain. Dia nggak betah di sana, dia pindah lagi ke tempat yang lain. Dia nggak mau diatur dengan ketat, dengan disiplin yang ketat. Dia nggak mau kaku dan beku. Dia mau ada di ruang yang bebas. Itulah sebab work from home hari ini adalah sebuah kondisi yang ideal sekali buat generasi ini. Ya, nah, saudara perhatikan. Iblis tahu betul bahwa anak muda itu punya potensi hebat. Setuju? Angka bunuh diri menurut catatan WHO, rata-rata setahun itu ada 800.000. Rata-rata ya. Dan angka terbanyak bunuh diri ada pada usia 15 sampai 29 tahun. Ini sudah tua atau masih muda ini? Mudah sekali. Ini generasi hebat memang. Tapi generasi yang muda juga hancur. Jadi ekstra untuk melengkapi dan memberikan generasi hari ini tuh ekstra. Memuridkan generasi hari ini tuh ekstra. Generasi hari ini generasi yang menentukan masa depan keluarga. Generasi hari ini menentukan masa depan gereja. Generasi hari ini menentukan masa depan bangsa kita. Jadi kemarin kita lagi diskusi, gedung gereja yang kita mau bangun itu konsepnya sekian tahun yang lalu. Waktu kita lihat, kayaknya udah kuno ya kelihatannya ya. Itu nggak menarik banget ya di sisi desainnya untuk generasi muda. Ya kita mau kumpulin anak-anak muda, ayo. Kalau nanti bangun gedung gereja ini bukan bangun gedung gereja untuk kita lagi yang usianya 50, 60. Kita mah biasa-biasa aja, kita nggak terlalu mau tambah lighting, malah kita pusing, saudara. Betul nggak? Terlalu kita aja lihat ke atas begini pusing, saudara. Betul nggak? So lihat pusing, saudara. Udah nggak cocok buat kita sebetulnya. Kita mah ya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita bangun gedung gereja, gedung yang akan cocok buat anak-anak kita, generasi Z dan generasi Alpha. Kenapa? Karena mereka lah yang akan menghuni ruang kebaktian kita. Jadi kalau kita bangun sesuatu yang kemudian itu nggak cocok sama idealisme mereka nggak terlalu tertarik untuk ke sana gitu. Bahkan sekarang ini ada riset dan saya ikuti risetnya. Saya ikuti waktu mereka kemukakan pendapat mereka. Ini dari salah satu dari Singapura. Dia bilang gini ya, mewakili generasi Z. Dia bilang gini, banyak gereja besar itu pikir karena untuk bisa menarik banyak anak muda, dia perlu buat suasana dalam ruang kebaktian yang luar biasa. Seperti diskotik, musik yang wow, panggung yang hebat. Tapi anak muda ini bilang gini, sebetulnya itu gak menyentuh kami. Karena dunia jauh lebih bagus. Tetapi yang bisa menyentuh kami adalah sebuah lingkungan yang bisa menerima kami apa adanya. Dan ada sentuhan kasih di sana. Dan tidak ada kemunafikan di sana. Saya dengar itu, saya bilang terhibur sekali buat kita gereja-gereja yang memang gak bisa bikin yang terlalu wow-wow begitu.
ya. Oke, jadi ini serius buat kita. Masa depan bangsa kita ada pada generasi kita, ya. Nah, itulah sebabnya ini yang saya lihat. Insan muda Indonesia yang berbeda dan membuat perbedaan. Saya ajak saudara melihat hal yang sama, amen. Melihat anak-anak muda Kristen yang berbeda dan bakal membuat apa? Perbedaan. Mereka hadir di Seven Spheres untuk membentuk peradaban kerajaan sorga di sana. Haleluya. Oke, yang ketiga, prinsip yang ketiga. Kejadian, maksud saya Yeskiel 37. Ayat yang ketiga, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, seterusnya. Prinsip yang ketiga, bagaimana kita dapat mengalami realitas surgawi dan memanifestasikan realitas surgawi adalah peka mendengar suara Tuhan untuk mendapatkan arahan tuntunan apa yang harus dikerjakan. Amin. Ini yang sering diberitahukan, disampaikan oleh Pak Wiryo. Ini yang dihidupi oleh Pak Wiryo. Belajar mendengar suara Tuhan, mendapatkan arahan tuntunan apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya ikuti arahan Tuhan. Pada waktu ikuti arahan Tuhan tentu ada thinking proses di situ, enggak membabi buta. Ada hikmat, ada knowledge, ada skill yang dilibatkan dalam thinking proses, dalam proses berpikir. Sama seperti orang mau membangun menara, ia harus menghitung dulu. Ini thinking proses. Tapi kemudian jangan thinking terus, nggak jadi apa-apa. Ya, harus ada action proses. Harus ada kerjakan. Ya, kerjakan. Dan ketika saudaraku saya melihat leadership crisis. Saya melihat bahwa peradaban kerajaan sorga itu enggak ada di Seven Spheres, yang ada adalah peradaban Babilonia. Peradaban neraka yang ada di situ. Maka ini harus menjadi kita harus mencari sebuah solusi. Kekristenan harus menjadi garam dan terang. Kekristenan diutus ke dalam dunia menjadi garam dan terang dunia. Gimana caranya? Maka kita harus melengkapi dan memberikan sebuah generasi yang akan hadir di sana untuk membuat perbedaan. Amin. Ini yang saya lihat, dan kemudian Tuhan mulai mengarahkan. Tuhan mulai memberitahu, ini loh Bram, ini kamu mesti lakukan. Maka lahirlah sebuah platform kegerakan anak muda yang baru hari ini. Namanya Citra, Cahaya Insan Mutiara. Di setiap kota saya dirikan Excellence Center, pusat keunggulan anak muda Kristen bersatu dalam tujuan kerajaan Allah dan tujuan kebangsaan. Ya, ini beberapa gambar saudaraku. Saya mulai dari timur. Cahaya terbit dari timur. Saya mulai dari Nusa Tenggara Timur. Saya lihat di gambar ini saudara. Di Citra ada beberapa bidang. Salah satunya Citra Kampus. Kampus itu akronimnya adalah Komunitas Murid Pemimpin Unggul Sejati. Kenapa saya nggak gunakan kata Kersel? Itu sama dengan Kersel sebetulnya. Tapi saya tidak menggunakan kata Kersel karena saya mau merangkul semua anak muda dari berbagai gereja. Sehingga saya nggak menggunakan nama yang kita gunakan di WTC karena khawatirnya mereka beranggapan, wah ini mau membawa kita masuk ke gereja WTC. Jadi enggak. Kita pakai nama yang langsung bisa nyambung ke anak muda kita. Kampus. Komunitas Murid Memimpin Unggul Sejati. Iya. Saudara lihat, tahun yang lalu ada 5 kampus. Beberapa bulan 9 bulan yang lalu. Kemudian Februari kemarin saudaraku jadi 14 kampus di pertengahan Februari. Kebetulan saya sama istri ada di sana juga. Ini tapi memang pertemuannya mereka pas di gereja kita ini di WTC Kupang. Tempatnya masih sederhana di Kupang. Ya, saya mau minta bantuan Pak Ju bantu bangun di sana. Lalu, ya karena Pak Ju, puji Tuhan Pak Ju, gereja jemaat yang sederhana kita minta tanah, Tuhan udah kasih tanah. Tanahnya 5 miliar, kita gak bisa sanggup. Ada orang beliin tanah buat gereja. Sekarang tinggal bangunannya Pak Ju. Jadi siapa tahu GBI WTC Tang City tergerak oleh belas kasihan. Itu kan. Oke.
Dan puji Tuhan di akhir Februari kemarin sudah jadi 20 kampus. Dan hampir semuanya mahasiswa dari berbagai gereja. Luar biasa ya. Dan ini kampus kids. Kampus kids ya, saya mulai dari satu kampus kids. Mereka tiap minggu dikasih makan oleh pihak muslim, saudaraku. Lalu saya bilang, oke, saya ke Kupang, saya kumpulin mereka. Lalu sekarang sudah ada, saudaraku, 400 anak. Berikan aplaus. Waktunya singkat, dilayani oleh berbagai gereja, saudaraku. Ini Citra Soe, saudaraku ya. Ini apa yang mereka lakukan, 200 anak-anak muda Citra Soe dari berbagai gereja. Mereka turun ke kota, love kota. Mereka membersihkan kota dari sampah. Wih, Pemdanya saudara sangat mengapresiasi 3 dinas. Kepala dinas ikut turun, saya juga ada di sana ikut membersihkan kota. Kayak bupati aja saudara. Saya turun membersihkan saudaraku. Dan diapresiasi oleh pemerintah. Dan ini ada di sebelahnya kampus kids. Sekarang mereka ada 10 kampus kids, ada 600 anak. Berikan aplaus. Ya. Nah, ini di kota, ini di Rote, Pulau Terselatan Indonesia, ya. Pulau Citra Rote, kemudian ini Citra Belu, ini di perbatasan Indonesia dan Timur Timur, ya. Di Citra ini kota Katolik, saudara, jadi banyak Katolik juga yang hadir, ya. Ini Citra di mana deh? Sumba Barat Daya, Sumba Tengah. Ini Citra di Sumba Barat, ini hadir 400-an peserta waktu itu, anak-anak muda hampir semuanya ya. Lalu kemudian ini Citra Sumba Timur, sebelahnya itu saya melengkapi para pendetanya untuk bagi visi generasi. Ada bupati di situ, saya foto sama bupati sama mantan bupati sekaligus mengapit saya di tengah gitu kan. Nah, mereka sekalian jadi pembina Citra di Sumba Timur, saudaraku. Haleluya. Nah, dan puji Tuhan, sekarang Citra sudah mulai bergerak masuk ke Tangerang, ke Papua. Pergerakannya cepat sekali. Kita harus siap dengan sebuah new platform. Sebuah platform yang baru. Yang sudah bergerak keluar dari tembok-tembok gereja kita sendiri. Haleluya. Sebab Tuhan tentu cinta tubuh Kristus. Bukan hanya gereja kita. Nah, yang terakhir saudaraku. Yang terakhir mari kita lihat di ayatnya yang ke-7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain, dan seterusnya kata bernubuat muncul terus. Kenapa? Karena Yehezkiel terus bernubuat berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, lalu sekarang dia mengatakan. Haleluya. Nah, saudara, yang keempat adalah respon iman. Itu penting. Tuhan nanya sama Yehezkiel, kamu percaya enggak? Bisa terjadi. Kamu tahu Tuhan. Ini adalah respon iman. Saudara mau mengalami realitas surgawi? Bernubuat dan bertindak. Amin. Perkatakan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Tuhan firmankan kepadamu. Perkatakan. Deklarasikan, bertindak, maka ada jaminan penyertaan Tuhan, jaminan perlindungan Tuhan, jaminan pemeliharaan Tuhan, dan jaminan penyediaannya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari masing-masing kita katakan, Tuhan, aku mau mengalami realitas surgawi itu. Supaya orang di sekitarku juga, lingkungan di sekitarku, komunitas di sekitarku, peersku juga mengalami realitas surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kurabasyata karababababababababashadara. Rabababashakara bababababababata karababata kasyokorabababababababashadara labalaba.